Seorang kapten dari pasukan khusus Amerika harus rela meninggalkan jabatan barunya demi balas dendam setelah serangan teroris di gedung WTC, Amerika Serikat pada 11 September tahun 2001 lalu. Film perang yang akan saya ceritakan kali ini terinspirasi dari kisah nyata dengan judul 12 Strong. Semoga cara saya menceritakannya dapat kalian nikmati dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisahnya dimulai dari aksi terorisme yang dilakukan Osama bin Laden pada tahun 1993. Dimulai dari gedung WTC atau World Trade Center di Amerika Serikat yang dibom oleh kelompoknya. Kemudian pada tahun 1998, Osama bin Laden bertanggung jawab pada serangan terorisme di kantor kedutaan Amerika di Kenya dan Tanzania. Tepat pada tahun 2000, seorang teroris meledakkan dirinya di kapal perang milik Amerika, dan serangan ini dikonfirmasi dari jaringan teroris Osama bin Laden. Setahun kemudian, tepatnya pada 9 September tahun 2001, pimpinan Aliansi Utara Afghanistan dibunuh hingga membuat kekuasaan organisasi Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden berhasil menguasai Afghanistan bersama Taliban. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Putin, khawatir kalau serangan tersebut adalah awal dari serangan besar yang akan mereka lakukan. 2 hari kemudian, seorang kapten dari pasukan khusus Amerika bernama Mitch Nelson baru saja pindah ke rumah baru setelah naik jabatan menjadi staf Angkatan Darat Amerika. Perpindahan Nelson ke rumah barunya diiringi dengan kejadian yang menghancurkan Tower WTC akibat serangan teroris. Serangan teroris yang membajak pesawat United Airlines lalu menabrakkannya ke Tower WTC. Sedangkan di tempat lain, beberapa pasukan khusus Amerika yang sedang berlatih akhirnya mengetahui kalau mereka baru saja menerima serangan dari teroris. Serangan itu membuat kantor militer Amerika menjadi sangat sibuk. Karena serangan itu juga, Nelson meninggalkan anak dan istrinya di rumah lalu pergi ke kantor. Padahal sebenarnya dia sedang cuti karena kenaikan jabatan. Kedatangan Nelson ke kantor ternyata ingin memohon kepada atasannya untuk dikembalikan menjadi kapten pasukan khusus Amerika dengan kode nama ODA 595. Jika Nelson kembali menjadi kapten, dia bersama timnya akan pergi balas dendam kepada Al-Qaeda yang telah menyerang negaranya di hari itu. Letnan Kolonel Bowers adalah atasan yang menolak permintaan Nelson untuk kembali menjadi kapten. Alasannya karena dia baru saja naik jabatan sesuai permintaan Nelson. Ditambah lagi, salah satu rekan Nelson, yaitu Hal Spencer, sudah mengajukan pensiun. Jadi intinya, Nelson tidak memiliki tim lagi untuk kembali menjadi kapten. Ketika Spencer mengetahui keinginan Nelson untuk kembali menjadi kapten tim mereka, tujuan Spencer mendatangi Bowers adalah ingin membatalkan surat pengunduran dirinya dan ingin kembali ke tim bersama Kapten Nelson. Sebenarnya Bowers menyetujui keinginan Spencer, tapi dia nggak yakin kalau Nelson bisa menjadi kapten mereka, karena Nelson ternyata belum memiliki pengalaman terjun langsung ke medan perang. Tapi Spencer meyakinkan Bowers kalau tim mereka yang dipimpin Kapten Nelson akan berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Bowers pada akhirnya menyetujui keinginan Spencer dan menjadikan Kapten Nelson menjadi kapten tim mereka untuk menyelesaikan misi balas dendam kepada Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. Keberangkatan mereka ke Afghanistan ternyata mendapatkan penolakan dari istri mereka masing-masing, termasuk istri dari Kapten Nelson. Sang istri tidak akan marah kalau Nelson pulang lebih lama, tapi asalkan Nelson pulang dengan keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Saat itu, dia meminta Nelson untuk berjanji pulang dengan keadaan sehat. 16 Oktober di tahun 2001, tim ODA 595
akhirnya berangkat ke markas militer Amerika yang berada di Uzbekistan, yang jaraknya 157 km dari kota Mazar-i Sharif. Setelah sampai di sana, mereka akhirnya berkumpul lagi dengan anggota tim ODA 595 lainnya. Setelah perpisahan yang lama, mereka semua akhirnya berkumpul lagi untuk sebuah misi yang akan menghancurkan aksi terorisme. Keesokan harinya, Kapten Nelson dipanggil untuk melakukan wawancara dengan Kolonel Mulholland untuk menentukan tim mana yang akan diberangkatkan terlebih dahulu untuk menjalankan misi. Mulholland memberitahukan Nelson dan Spencer kalau Osama bin Laden adalah penguasa yang bertanggung jawab atas semua serangan yang terjadi di Amerika sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, bila bin Laden tidak dihentikan, maka akan semakin banyak serangan lagi yang akan dilakukan. Katanya, bin Laden tidak bekerja sendirian. Afghanistan dan Taliban adalah kaki tangan bin Laden untuk melancarkan setiap serangannya. Jadi untuk itu, dia akan memilih tim terbaik yang akan dikirimkan untuk melawan serangan bin Laden. Nelson berkata, jika mereka berhasil menguasai kota Mazar-i Sharif, maka bin Laden akan kalah dan tidak akan melakukan serangan lagi. Akan tetapi, Mulholland mengatakan, kalau yang akan menguasai Mazar-i Sharif bukanlah mereka, melainkan Jenderal Dostum yang berasal dari Aliansi Utara Afghanistan. Dostum adalah salah satu jenderal dari tentara pemerintah yang sangat keras melawan Taliban dari negaranya. Jadi Mulholland mengatakan, tim yang terpilih akan diturunkan di Afghanistan Utara dan di sana akan ada agen CIA yang mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Dostum. Pada misi ini, mereka hanya perlu mendapatkan kepercayaan Dostum, lalu bergabung dengan milisi dan ikut berperang bersama Dostum selagi mereka menemukan jalan menuju benteng Taliban. Dan setelah mereka berhasil menemukannya, Mulholland menyarankan untuk menggunakan serangan udara agar sisanya akan lebih mudah diselesaikan. Tim yang akan dipilih diberi waktu 6 minggu untuk menyelesaikan misi ini. Tapi Nelson justru menargetkan waktu hanya 3 minggu untuk menyelesaikan misi kali ini. Alasannya karena pihak Rusia juga sudah pernah melakukan misi yang sama, dan mereka dapat menggunakan laporan dari pihak Rusia itu selama menjalankan misi ini. Dari laporan itu, Nelson mengatakan kalau di bulan November, seluruh pegunungan Afghanistan akan dipenuhi salju. Apabila mereka menghadapi keadaan itu, kemungkinan terbesar pasukan khusus yang dikirimkan Amerika tidak akan kembali dengan misi sukses, melainkan mereka harus menunggu Taliban keluar dari persembunyiannya setelah musim dingin. Ternyata penjelasan yang diberikan Nelson berhasil membuat Mulholland memilih tim mereka untuk berangkat pertama kali ke medan perang. Keyakinan Nelson untuk membawa pulang semua rekan timnya sebelum hari Natal tanpa ada yang harus meninggal. Tim ODA 595 yang berhasil dipilih dari 5 tim lainnya akan diberangkatkan jam 10 malam ini. Kapten Nelson kemudian memberitahukan misi mereka kepada 12 orang anggota timnya, termasuk tentang kerjasama dengan Jenderal Abdul Dostum yang berasal dari Aliansi Afghanistan Utara. Singkat cerita, 12 orang dari tim ODA 595 akhirnya berangkat menuju medan perang dengan misi balas dendam atas serangan terorisme yang telah dilakukan. Ketika mereka tiba, mereka melihat 2 orang Afghanistan bersenjata mendatangi mereka. Kedua orang yang mereka pikir musuh itu ternyata adalah pengawal mereka selama mereka menjalankan misi. Beruntungnya sebelum kekacauan terjadi akibat kesalahpahaman mereka, agen CIA yang ditugaskan untuk mengantarkan tim ODA 595 pun memisahkan keributan yang sudah terjadi. Setelah mereka berjalan cukup jauh, mereka pun tiba di Alamo, yang nantinya menjadi tempat pertemuan tim ODA 595 dengan Jenderal Abdul Dostum.
Kapten Nelson kemudian langsung memerintahkan Sersan Diller dan Sersan Covers untuk berjaga di sana hingga Dostum tiba. Di dalam rumah, agen CIA itu memberitahukan Nelson dan teman-teman kalau Dostum tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, namun dia bisa berbicara dengan bahasa Rusia. Seharian penuh mereka menunggu di Alamo, menantikan kedatangan Dostum di sana. Shows you how unlucky it is to write on that wall. So. Keesokan harinya, Jenderal Dostum pun tiba bersama dengan pasukannya. Kedatangan Dostum sempat membuat Kapten Nelson dan anggotanya sedikit khawatir karena semua orang di sana tiba-tiba menembakkan senjatanya. Pada saat itu, Nelson memberikan sekarung makanan untuk kuda Dostum yang dia pikir Dostum akan bersedia membawa mereka mengalahkan Taliban. Tapi nyatanya Dostum kurang senang dengan pemberian itu. Covers kemudian berinisiatif untuk memberikan vodka kepada Dostum. Dan ternyata vodka membuat Nelson dan anggotanya diterima menjadi rekan Dostum dalam mengalahkan Taliban. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka ketika Dostum menanyakan perihal bom yang akan digunakan untuk menyerang Taliban. Dostum ingin bom itu mereka yang pegang, tapi nyatanya bom akan dijatuhkan dari pesawat tempur Amerika sesuai dengan titik koordinat yang diberikan Nelson nantinya. Jadi menurut Nelson, mereka harus bekerja sama mengalahkan Taliban. Jenderal Dostum menguasai daratan, sedangkan Kapten Nelson menguasai langit. Setelah perdebatan yang panjang, Dostum akhirnya setuju membawa mereka pergi menemui pasukan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Razan. Namun saat itu hanya tersedia 6 ekor kuda yang diberikan Dostum kepada mereka. Jadi dengan terpaksa, tim ODA 595 dipisah menjadi 2 tim. Diller, Covers, Michael, Bennett, dan Jackson akan pergi bersama Nelson, sedangkan 6 anggota yang tersisa akan tinggal di Alamo, hingga nantinya Nelson meminta mereka untuk bergabung lagi. Di base camp, daerah yang telah dikuasai Taliban selama 3 tahun, terlihat Mullah Razan menangkap seorang wanita yang ketahuan memberikan pendidikan kepada 3 orang putrinya. Sebagai hukuman karena telah melanggar aturan yang dibuat Taliban, wanita itu pun ditembak di depan orang-orang, termasuk anak dan suami wanita itu. Razan memperingatkan orang-orang di sana untuk tidak memberikan pendidikan kepada wanita yang usianya di bawah 8 tahun, karena hal itu telah melanggar aturan yang telah dibuat dan dipercayai Razan. Allahu Akbar! Pasukan Nelson dan Dostum yang telah berjalan cukup jauh akhirnya tiba di desa Dehi untuk mengambil persediaan mereka. Dehi merupakan desa yang selama ini dikuasai Taliban. Tetapi sebelum Nelson tiba di sana, Dostum berhasil merebut kembali desa itu dari tangan Razan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah utara hingga berhasil tiba di Gua Kobaki. Hari keempat setelah mereka menjalankan misi, camp militer yang berada di Uzbekistan akhirnya mendapatkan laporan dari Spencer tentang keadaan mereka yang dipisah karena Dostum hanya memberi 6 ekor kuda kepada timnya. Di tempat lain, tepatnya di desa base camp, Dostum dan Nelson memantau keadaan desa tersebut dari kejauhan. Nelson sebenarnya nggak yakin kalau orang-orang yang mereka pantau itu adalah Taliban. Apalagi saat itu Dostum memberitahukan titik koordinat pasukan Razan kepada Nelson, hanya dengan menunjukkan peta milik Nelson. Nelson sedikit ragu dengan Dostum, karena faktanya Jenderal Dostum dari aliansi utara tidak berdamai dengan jenderal pemerintah dari aliansi lainnya. Jadi Nelson tetap waspada agar tidak salah menjatuhkan bom kepada musuh Dostum, bukan Taliban. Untuk meyakinkan Nelson, saat itu Dostum menghubungi Razan melalui HT.
Tindakan Dostum itu ternyata membuat Nelson percaya kalau orang-orang yang mereka lihat di bawah sana adalah pasukan Taliban. Dia pun kemudian meminta Angkatan Udara Amerika untuk menjatuhkan bom ke arah desa base camp. Tapi Nelson merasa kalau koordinat yang diberikan Dostum itu nggak akurat. Jadi dia pun mendekati desa base camp untuk memberitahukan koordinat yang tepat kepada Angkatan Udara. Tanpa diduga Nelson, pasukan Taliban ternyata sudah mendekati mereka, lalu menyerang Nelson dan Covers yang berada di dekat desa. Captain, there's an element moving in on you. Di tengah serangan itu, Nelson kemudian memberitahukan titik koordinatnya kepada Angkatan Udara hingga berhasil menghancurkan pertahanan Taliban di desa base camp. Walaupun Taliban sudah hancur, Dostum tidak ingin melakukan serangan di hari itu. Rencananya dia akan menyerang pertahanan Taliban di keesokan harinya. 2 hari kemudian, atau 6 hari setelah mereka menjalankan misi, Milo dan teman-temannya kembali setelah mengambil persediaan di desa. Saat itu, seorang anak bernama Najib sangat menjaga Milo dan teman-temannya. Spencer mengatakan kalau hal itu adalah wajar, karena Dostum memerintahkan mereka yang ada di Alamo untuk menjaga tentara Amerika dengan aman dari serangan Taliban. Jadi Milo seharusnya nggak terganggu bila Najib mengikutinya, walaupun sedang buang air kecil. Karena mendengar penjelasan Spencer tadi, Milo pun mulai menerima Najib sebagai pengawalnya. Di tempat lain, Kolonel Mulholland yang mengetahui keberadaan Nelson di Goa Kobaki akhirnya memutuskan untuk mengirimkan tim kedua ke medan perang. Karena baginya, keberadaan Nelson terlalu dekat dengan desa base camp yang selama ini dikuasai Taliban. Kata Mulholland, tim Nelson akan lebih banyak menghabiskan waktu menghadapi pasukan Taliban yang ada di base camp sebelum berhasil merebut Mazar-i Sharif. Sedangkan tim Nelson dan Dostum sebenarnya sudah mulai menyerang pasukan Taliban di desa base camp. Namun mereka harus memastikan dulu apakah keponakan Dostum yang telah membelot ke Taliban ada di sana. Setelah dipastikan kalau keponakan Dostum tidak ada di sana, mereka akhirnya menyerang desa base camp untuk memukul mundur pasukan Taliban yang selama 3 tahun menguasainya. How did Dostum not know about a supply line? They're surrendering. He's on shooting his own men. Sempat terjadi kepanikan dari Kapten Nelson ketika dia mengetahui kalau pasukan Taliban memiliki tank yang siap melawan mereka. Ditambah lagi keadaan pesawat tempur mereka tidak bisa membantu dikarenakan kehabisan bahan bakar. Jadi Nelson dan kelima orang pasukannya pun ikut turun ke medan perang membantu Dostum mengalahkan Taliban. Serangan yang mereka lakukan di hari itu gagal memukul mundur Taliban. Hampir semua pasukan Dostum gugur pada serangan kali itu. Jadi untuk mengurangi banyaknya korban di medan perang, Nelson pun menanyakan jalur suplai persenjataan Taliban kepada Dostum. Tapi Dostum tidak memberitahukan informasi itu kepada Nelson. Kata Dostum, pasukan Nelson harus menjadi pejuang yang berani gugur asalkan misi mereka berhasil diselesaikan, sama seperti yang dilakukan pasukan Taliban ketika menghadapi mereka. Pejuang Taliban siap mati melawan siapapun yang menghalangi jalan mereka, karena mereka didoktrin atau diajarin kalau mereka mati, mereka akan pergi ke surga. Itulah yang dikatakan Dostum kepada Nelson. Keesokan harinya, Dostum membangunkan Nelson subuh-subuh untuk memberitahukan jalur suplai Taliban yang dia ketahui. Menurut Dostum, jalur yang dinamai Celah Tiangi ini adalah jalan satu-satunya Taliban
untuk mengambil suplai persenjataan dari kota Mazar-i Sharif. Celah Tiangi sudah dikenal dengan jalur tandus yang tidak memiliki air dan panas. Jadi Dostum tidak berani menurunkan pasukannya untuk melawan Taliban di jalur itu, karena risikonya sangat besar. Kemudian Nelson pun memberitahukan rencananya kepada anggota tim, di mana dia meminta 3 orang untuk pergi ke celah Tiangi menghancurkan pasukan senjata Taliban yang menuju ke base camp. Nelson memilih Diller, Covers, dan Bennett untuk menjalankan rencananya, sedangkan 6 orang anggota tim yang selama ini berjaga di Alamo akhirnya diminta Nelson untuk bergabung dengannya di Goa Kobaki. Ketika Spencer dan anggota tim yang tersisa sampai di Goa Kobaki, mereka pun mulai menyerang markas Taliban dari arah barat. Tanpa diduga, ternyata pasukan Taliban sudah menunggu mereka, lalu tiba-tiba memberikan serangan yang membuat banyak prajurit Dostum gugur. Tapi ketika Nelson melihat Dostum terus maju melawan Taliban, dia pun memerintahkan timnya untuk maju melindungi Dostum. Di hari ke-10, tim ODA 595 menjalankan misi. Mereka akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Taliban yang bersarang di base camp. Dostum kembali mengingat 3 tahun lalu, sebelum Taliban menguasai desa itu. Dulu base camp adalah desa yang dikuasai Dostum. Dia tidak melarang perempuan, khususnya anak-anak, untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Di desa itu juga keluarga Dostum hidup bahagia. Tapi ketika Taliban masuk, keluarganya dibunuh dan anak-anak perempuan dilarang bersekolah lagi. Setelah mendengarkan cerita Jenderal Dostum, Nelson dikabari oleh salah satu anggotanya kalau Kolonel Bowers mengirimkan pesan kepadanya menggunakan saluran Menteri Pertahanan. Dia kemudian membalas pesan itu, lalu dibacakan oleh Menteri Pertahanan di siaran langsung televisi. Inti dari pesan Nelson adalah tentang keadaan yang mereka alami di sana, di mana mereka melawan tank Taliban hanya menggunakan kuda pemberian Dostum. Tapi walaupun keadaan mereka sangat sulit, mereka tetap baik-baik aja sampai saat ini. 16 hari setelah mereka menjalankan misi, 3 orang yang ditugaskan Nelson untuk menghancurkan jalur suplai Taliban akhirnya berhasil menjalankan misinya. Di tempat lain, Spencer memberitahukan Nelson kalau Kolonel Mulholland telah memerintahkan tim khusus lainnya untuk bergabung dengan milisi Jenderal Atta, yang merupakan musuh bebuyutan Jenderal Dostum. Menurut mereka, keputusan yang dibuat Mulholland berpotensi merusak misi tim Nelson yang sudah di tengah jalan. Lagi pula ketika Dostum mengetahui rencana camp militer, dia tidak akan fokus lagi mengalahkan Taliban, melainkan musuh bebuyutannya, yaitu Jenderal Atta. Dan benar aja, rencana buatan Dostum untuk mengalahkan Taliban yang berada di celah Tiangi akhirnya batal karena Nelson memberitahukan rencana camp militer kepadanya. Nelson marah saat itu. Dia marah karena Dostum masih mementingkan wilayah kekuasaan dibandingkan mengalahkan Taliban yang udah menghabisi keluarganya. Nelson kecewa karena Dostum sebelumnya mengajari Nelson untuk memiliki hati seorang pejuang. Tapi kenyataannya, Dostum malah lepas tangan setelah mengetahui Jenderal Atta bersama tim khusus Amerika lainnya akan menyerang kota Mazar-i Sharif dari arah tenggara. Kemudian Nelson pun memberitahukan keadaan mereka kepada anak buahnya. Dia merasa kalau mereka akan gagal jika tidak melanjutkan misi ini. Dan kejadian terorisme seperti beberapa waktu lalu juga akan terulang lagi. Kemudian Nelson dan anak buahnya membuat kesepakatan untuk tetap maju mengalahkan Taliban dan Al-Qaeda walaupun mereka tidak bersama pasukan Dostum. Keesokan harinya, tepat di hari ke-20 mereka menjalankan misi,
Nelson membagi pasukannya untuk menyerang Taliban dan Al-Qaeda dari beberapa sisi, sedangkan dia bersama Jones akan menyerang Taliban dari sisi selatan dengan bantuan Falls dan Michael menggunakan sniper. Spencer dan Black yang berada di sisi timur memulai dengan serangan udara untuk menghancurkan tank milik Taliban. Namun setelah serangan berhenti, pasukan Taliban mendatangi Spencer dan Black dengan menyerah dan mengakui kekalahan. Tanpa disangka, tujuan mereka mendekat adalah untuk meledakkan diri mereka di dekat Spencer dan Black. Ledakan itu membuat Spencer luka berat hingga tidak bisa ikut perang lagi melawan Taliban. Lalu Black pun menghubungi Nelson untuk meminta mengirimkan medis membantu mereka. Sedangkan dealer yang berada di sisi utara mendapatkan serangan dari Taliban. Saat itu dia melihat kalau Taliban sedang mengirimkan roket BM-21 sebagai bala bantuan. Jadi, dia harus terlebih dahulu memperbaiki antena komunikasinya karena jatuh terkena tembakan dari pasukan Taliban. Ketika Nelson dan Jones mencoba menghubungi camp militer, mereka tiba-tiba didatangi Dostum dan pasukannya yang siap membantu mereka mengalahkan Taliban. Tapi dealer terlambat memberitahukan kalau Taliban memiliki roket sebagai bala bantuan. Jadi serangan Taliban berhasil membuat pasukan Dostum gugur saat itu. Di saat yang bersamaan, Milo dan teman-temannya mendapatkan serangan dari pasukan Al-Qaeda. Jadi mereka tidak bisa melumpuhkan roket BM-21 milik Taliban. Apalagi saat itu mereka tertekan dengan serangan pasukan Al-Qaeda dan terpaksa meminta serangan udara untuk mengalahkan pasukan Al-Qaeda yang semakin mendekati mereka. Dari tempat lain, Nelson bersama Jones yang awalnya mundur, kemudian kembali maju menggunakan kuda milik Dostum untuk melakukan serangan balik kepada Taliban. Tindakan yang dilakukan Nelson ternyata membuat pasukan Dostum ikutan maju menyerang Taliban. Tindakan nekat Nelson ini ternyata dilakukan setelah dia mengetahui kalau Milo dan teman-temannya nggak akan bisa menghentikan roket itu. Apalagi roket itu bisa menembakkan 40 peluru dalam satu tembakan dan hanya memakan waktu 2 menit untuk mengisi ulang amunisinya. Jadi Nelson menggunakan waktu 2 menit itu untuk menghancurkan roket BM-21 milik Taliban. Tapi sebuah ledakan yang dekat dengan Nelson berhasil membuatnya jatuh dan kehilangan kesadaran beberapa waktu. Kemudian dia pun langsung bangun dan kembali menyerang pasukan Taliban. Saat itu Mullah Razan yang melihat Dostum dan rekan Amerikanya semakin mendekat, akhirnya pergi meninggalkan peperangan itu menggunakan mobil. Lalu Dostum mengejar Razan menggunakan kuda, sedangkan Nelson dan teman-temannya melawan anak buah Razan. Dostum berhasil mengejar Razan setelah mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam lubang. Dostum pun membalaskan kematian keluarganya yang telah dihabisi Razan 3 tahun lalu. Dostum bersama tim ODA 595 berhasil mengalahkan Taliban, serta menghancurkan jalur suplai di celah Tiangi. Setelah itu, Spencer yang terluka akhirnya dibawa para medis untuk mendapatkan perawatan akibat lukanya. Sedangkan Nelson menyusul Jenderal Dostum ke kota Mazar-i Sharif yang ingin menemui Jenderal Atta di sana. Tujuan Dostum ke sana ternyata ingin memberikan selamat kepada Atta karena telah memenangi peperangan dari Taliban dan berhasil menguasai kota Mazar. Dostum berpesan kepada Nelson
kalau nggak ada artinya memperebutkan wilayah. Saat ini mungkin Jenderal Atta menjadi temannya, tapi di kemudian hari Jenderal Atta bisa menjadi musuh. Begitupun dengan Nelson, jika dia tetap tinggal di sana, dia akan menjadi musuh bagi mereka di kemudian hari. Tapi jika dia kembali ke negaranya, maka dia akan dikenal sebagai pengecut. Nelson berhasil menepati janjinya kepada Kolonel Mulholland dan anggota tim lainnya. Mereka berhasil mengalahkan Taliban kurang dari 3 minggu, tanpa adanya korban jiwa dalam tim mereka. Setelah misi berakhir, tim ODA 595 akhirnya dipulangkan ke Amerika sebelum hari Natal tiba tanpa sambutan dari media karena mereka menjalankan misi rahasia. Dan Jenderal Abdul Rashid Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 kemarin. Lalu untuk menghormati perjuangan Nelson dan kawan-kawan, sebuah patung tentara berkuda didirikan pada tahun 2012 di depan gedung WTC. Tidak ada satu agama pun yang menjanjikan surga bagi pelaku kejahatan. Film ini mungkin mengingatkan kita tentang memahami ajaran yang benar dari apa yang kita percayai. Tidak mungkin ajaran itu melarang kita untuk melakukan kebaikan, seperti memberikan pendidikan kepada anak-anak, khususnya wanita. Jujur, hati saya sedih melihat anak-anak dilarang mendapatkan pendidikan yang layak. Bukankah tingkat kemajuan suatu negara itu diukur dari kecerdasan warganya? Jadi segitu aja yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Semoga video ini dapat kalian ambil pesan dan hikmahnya, dan sampai ketemu di video baru lainnya. Terima kasih.